Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberi harapan akan hidup yang baru. Kami mohon, berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan, dan hati yang rela mengampuni dosa sesama kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sesaat lagi kita akan memasuki Pekan Suci, merayakan puncak karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang terlaksana dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebagai persiapan untuk menyambut perayaan agung itu, gereja mengundang kita untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, bahkan kepada yang paling hina sekalipun. Inilah tawaran Allah kepada para pengikutnya. Apakah engkau mau mengampuni saudara-saudarimu yang bersalah kepadamu? Saudaraku yang terkasih, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang terjadi dalam perikop kitab suci yang ditampilkan kepada kita hari ini. Sudah sejak lama terjadi perselisihan antara Yesus dan para ahli Taurat serta orang-orang Farisi karena pengajaran dan karya Yesus yang bertentangan menurut mereka dengan hukum Taurat. Hari ini ditampilkanlah sosok seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Dalam hukum Taurat, perempuan yang berzina akan mendapat hukuman mati dengan dilempari batu. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin mencobai Yesus. Apa pendapatnya tentang perempuan berdosa ini? Yesus mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jawaban ini jelas menerangkan bahwa hanya Allah lah yang berhak mengadili manusia. Pun kalau manusia ingin mengadili sesamanya, hendaknya manusia mengadili sesamanya secara benar dan bijaksana. Yang dimaksudkan dengan secara benar dan bijaksana, termasuk di dalamnya dengan memberi kesempatan kepada orang bersalah untuk bertobat dan kembali total kepada jalan yang telah ditentukan Allah, yaitu jalan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah memanggil putra-putrinya untuk selalu membaharui diri dalam pertobatan sejati. Pembaharuan diri dalam pertobatan sejati tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang sadar akan kelemahan dan dosanya, tetapi juga berlaku bahkan bagi orang-orang yang sudah merasa diri benar dan telah taat melaksanakan hukum Tuhan. Pembaharuan diri dalam pertobatan sejati akan memampukan orang untuk semakin mengenal Allah dan menyatukan diri dengan Allah yang memanggil kepada hidup kekal yang berbahagia bersamanya. Pembaharuan diri dalam pertobatan sejati hendaknya terus berlangsung sepanjang waktu hidup kita. Di saat yang sama, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk juga membaharui diri dan bertobat. Itulah kasih, itulah pengampunan, memberi kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki dirinya yang telah hancur akibat dosa. Saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk selalu membaharui diri dalam pertobatan sejati, sekalipun kita telah taat kepadanya. Tak ada manusia yang sempurna, tak ada pula manusia yang sepenuhnya benar. Bisa jadi karena ego yang tinggi, kita merasa diri benar di hadapannya. Murid-murid Kristus yang sejati tidaklah demikian. Murid-murid Kristus sadar bahwa mereka memerlukan rahmat Allah dari hari ke hari menjadi manusia baru dalam roh Allah. Murid-murid Kristus sadar bahwa mereka pun dipanggil bukan untuk menghakimi sesamanya dengan hukum yang memberatkan, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi sesamanya untuk berbenah, berbuah, dan berubah. Hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk kembali kepada jalan kasih Allah yang tak terbatas bagi siapapun yang datang kepadanya. Tuhan mengajak kita untuk sama sepertinya memberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang bersalah kepada kita, seperti yang telah dilakukannya bagi perempuan yang berbuat zina pada hari ini. Betapapun besarnya dosa dan kesalahan saudara-saudari kita itu, marilah dengan hati yang tulus ikhlas kita mengampuni saudara-saudari kita dan memberikan dia kesempatan untuk membaharui diri. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami
untuk berbuat sama seperti-Mu. Ajarilah kami untuk juga sadar bahwa kami pun bukanlah manusia yang sempurna, melainkan turut serta mengusahakan pembaharuan diri dalam pertobatan sejati, sehingga dari hari ke hari kami selalu berjalan dalam jalan kasih-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.